Ketika kita mendengarkan kata SMP, mungkin kita berpikir bahwa siswa-siswanya sudah bisa membaca karena sudah diajarkan pada jenjang sekolah sebelumnya. Tapi kenyataannya masih ada siswa-siswa yang masih belum bisa membaca. Yuk lihat video ini. Video yang dibagikan seorang guru saat menguji siswa SMP membaca ini viral di media sosial. Jadi dalam video ini ada seorang pelajar SMP yang sedang diuji gurunya untuk membaca tulisan yang tertera di sampul buku yang terdiri dari satu kata itu bahkan masih diejak. Sang siswa tidak lancar membaca, ini menjadi peringatan keras bahwa pendidikan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Miris banget, kalau kita SMP tuh biasanya udah lomba cerdas cermat malah ya. Betul. Jadi apa yang selama ini dipelajari ini pelajar SMP loh, bukan SD, bukan sekolah dasar. Video ini berasal dari media sosial TikTok dan sempat menjadi perbincangan publik. Dalam video tersebut, seorang guru meminta salah satu siswa SMP-nya untuk membaca tulisan yang terdapat dalam buku. Namun, siswa tersebut nampak kesulitan dan tidak dapat membaca dengan lancar. Peristiwa tersebut mendapat berbagai tanggapan di masyarakat, karena keterampilan membaca adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam proses pembelajaran sejak pendidikan dasar. Dari cuplikan video tersebut terlihat bahwa siswa mengalami hambatan dalam keterampilan membaca. Kemampuan membaca merupakan keterampilan dasar yang menjadi fondasi utama dalam seluruh proses pembelajaran. Ketika siswa belum mampu membaca dengan baik, ia akan mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran, mengerjakan tugas maupun mengikuti evaluasi pembelajaran. Kasus ini menunjukkan terdapat permasalahan dalam proses pembelajaran yang kemungkinan telah berlangsung sejak pendidikan sebelumnya, sehingga hal ini berdampak pada proses belajar siswa di SMP saat ini. Analisis dengan menggunakan teori psikologi belajar melalui pendekatan behaviorisme. Menurut Skinner, belajar ialah proses perubahan perilaku yang diperoleh melalui hubungan antara pengalaman, latihan, serta penguatan atau reinforcement. Menurut Beth Watson, proses belajar itu adalah perilaku yang meliputi hubungan antara stimulus dan respon. Kasus ini, guru memberikan stimulus berupa instruksi pada siswa untuk membaca. Tetapi respon yang diberikan oleh siswa ialah siswa tersebut masih mengeja dan belum lancar untuk membaca. Berdasarkan pendekatan behaviorisme, kasus ini menunjukkan bahwa keterampilan membaca sebagai hasil belajar masih belum berkembang secara optimal. Maka dari itu, diperlukan penguatan atau latihan yang berkelanjutan. Pendekatan behaviorisme memandang bahwa kemampuan membaca dapat berkembang melalui latihan yang dilakukan secara berulang. Menurut Rahmat dan Ali, pada tahun 2023, penerapan teori behaviorisme melalui pemberian stimulus, latihan, dan juga penguatan positif dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Andriani, Piranata, dan juga Maimona pada tahun 2022 yang menjelaskan bahwa pembiasaan dan reinforcement dapat menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku belajar. Jika dikaitkan dengan kasus ini, latihan membaca yang dilakukan secara konsisten dan disertai dengan penguatan positif diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca siswa secara bertahap. Berdasarkan teori behaviorisme, solusi yang dapat diberikan dalam kasus ini yakni yang pertama, memberikan latihan membaca secara bertahap sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua, yaitu guru dapat memberikan penguatan positif seperti pujian ataupun penghargaan di setiap perkembangan yang dicapai oleh siswa. Hal ini akan meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut. Yang terakhir, yaitu dukungan orang tua menjadi faktor penting dalam keberhasilan proses membaca. Hal ini didukung oleh Mulyano tahun 2011 yang menjelaskan bahwa pembelajaran membaca terbimbing dapat meningkatkan kemampuan membaca peserta didik melalui latihan yang sistematis. Yang dilakukan dengan pendekatan behaviorisme, maka pendekatan behaviorisme ini menjelaskan bahwa belajar ialah proses perubahan perilaku yang dibentuk melalui stimulus, respon, latihan, pembiasaan, dan reinforcement yang terus berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan membaca harus diiringi dengan proses pembelajaran yang terstruktur, latihan yang konsisten, dan dukungan dari orang tua dan guru agar proses pembelajaran menjadi lebih optimal lagi.